Oke. Oh, sebentar ya. Kalau misalkan udah pernah ngerjain soal Astro OSK tuh menurutku yang 2020 itu udah lumayan solid sih. Lebih aku menurutku udah naik lah. Untuk yang 2020 kan juga kurang tahu. Oke, nih. Soalnya kalau misal kalian boleh download dulu ya. Kalau enggak aku coba kirim di ini. Coba kirim di okay. Kirim di chat masih sending, atau kalian boleh cari di internet. Jadi nanti sama-sama langsung bahas gitu. Oke, siapin minum, siapin cemilan sekitar kalian. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita insya Allah hari ini bakal bahas soal OSK 2020 yang materi OC sama nanti materi geologi. Jadi nomor 51 sampai nomor 100 gitu. Kenapa nggak nomor 1 sampai 50? Karena itu ada soal astronominya. Dan ada beberapa nomor yang aku masih belum ketemu gitu. Nanti mungkin akan dibahas sama tutor lain, atau mungkin nanti bakal dibantu sama anak-anak yang langsung dari Olim Astro gitu. Oke, nomor 51. Salinitas air laut sangat dipengaruhi beberapa faktor fisik air laut. Maka pernyataan yang benar, salinitas itu dipengaruhi oleh apa salinitas? Oleh dua hal ya. Kalau misalnya salinitas, ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau yang masuk itu apa? Ya udah hujan. Terus ada air sungai. Yang keluar apa? Yang keluar itu contohnya evaporasi. Oke, kita baca dulu pernyataan yang pertama. Bergantung pada aktivitas gelombang. Salah ya. Berubah, akan selalu berubah. Host, tolong mute yang ini ya, host. Tolong. Yang enggak, apa, bisa nggak di? Itu Asifa, tolong di. Dia tolong di off kan mic-nya. Oke, terima kasih. Itu masih ada Ari, Asifa, yes. Tolong di off kan. Terus yang B, berubah dengan suhu laut. Iya, mungkin berubah, tapi kita coba cari dulu yang lebih tepat berubahnya. Semakin naik dengan naiknya curah hujan. Salinitas itu kan tingkat keasinan gitu ya. Kalau misalnya semakin banyak air, atau malah contohnya kalau misal kalian masukin garam di dalam wajan gitu ya, terus kalian tambahin air ya, nanti lama-kelamaan airnya tuh jadi nggak asin. Ini salah. Bergantung pada aktivitas biota laut. Kurang tepat. Yang E, semakin kecil salinitas air laut akan semakin kecil apabila evaporasi akan semakin besar. Salah ya. Evaporasi itu kan airnya hilang. Akhirnya di situ akan semakin asin. Harusnya salinitasnya akan semakin besar. Oke, berarti yang paling tepat kira-kira mana? Yang B ya. Kok yang C? Yang C kan tadi salah. Air laut akan semakin naik dengan naiknya curah hujan. Kenapa? Karena kalau curah hujan itu kan kayak jadi aku dikasih air akan semakin apa, kalau misalnya dikasih air akan semakin tawar ya. Kalau misalnya dipanasin nih di sini, dinyalain apinya gitu, nanti uapnya akan keluar, akhirnya akan semakin asin. Yang paling benar tuh yang ini, berubah dengan suhu. Nanti ini kan bisa lihat kalau misalnya salinitas diagramnya kalau lebih kayak gini.
ini 0, ini 90 tentang utara, 90 tentang selatan. Apa artinya? Artinya di 0 di apa namanya? Salinitas tertinggi itu ada di sini, di mid latitude. Kenapa? Karena di mid latitude itu dia evaporasinya besar, kemudian hujannya itu nggak sebanyak yang di tropis. Gitu. Jadi salinitas paling besar di situ. Nomor 2, gaya, kalau kayak gini kalian langsung ini aja dulu. Gaya akibat rotasi bumi dinamakan gaya Coriolis. Sentripetal sentrifugal itu gaya di lingkaran ya. Kalau sentripetal itu yang ke dalam, selain lingkaran, ke dalam tuh sentripetal, keluar sentrifugal. Archimedes itu gaya apung. Jadi kalau misal ini ada air nih, ini air, ini balok. Nah, yang ngebuat balok dia melayang itu apa? Itu namanya gaya Archimedes. Gaya kompresi. Aku kurang paham, kayaknya nggak ada sih. Bergantung pada viskositas itu apa? Kekentalan. Itu kekentalan air laut. Kecerahan, ini masih kurang ya. Kecerahan enggak. Ini enggak. Udah, ini cek. Densitas, salinitas, sama suhu air laut. Jadi kalian pernah masak agar-agar nggak? Atau mungkin nutrijel gitu ya? Itu saling kan sama aja tuh asin tapi ini manis gitu. Terus suhunya kalau misal suhunya tinggi tuh si agar-agarnya, nanti dia akan apa? Akan cair. Tapi kalau misalnya suhunya udah rendah, dia akan viscositasnya akan tinggi. Densitas juga itu mempengaruhi. Terus 54, densitas air laut dapat didefinisikan sebagai densitas itu 1 gram dalam 1 liter. Berarti yang mana nih? Kilogram. Enggak, kilogram. Oh ya, sama-sama ini mililiter, ini miligram. Berarti sama-sama milit. Kalau dibikin gram, nanti kan ini jadi 1 liter. Ini jadi gram. Mililiter. Oke, yang A ya. 55. The equipment which is used to measure the depth of the sea using sound wave. Jadi alat apa sih dari laut gitu menggunakan gelombang bunyi? Namanya adalah echo sounder. Ini aja ada sound-soundnya kan, sound wave sounder. Tidal gauge, tidal itu untuk naik turunnya air laut, pasang surut. Wave berarti gelombang. Salinometer ya udah salin itu salinitas. Current itu arus, itu untuk arus. Nah ini gelombang dan arus menggunakan kaidah Doppler secara otomatis. Yang di sini ada Dopplernya. Ini kan nggak ada Dopplernya. Ini biasa, ini biasa, ini biasa, ini biasa. Nah ini singkatannya itu adalah automatic Doppler current apa ya? CDP. Profiler. Oke, current profiler.
Kayaknya profile. Kalau kita naik perahu dari pelabuhan ke air laut, maka dasar laut terlihat seolah-olah tampak dangkal. Fenomena tersebut merupakan aplikasi dari ini namanya aplikasi dari Snellius. Nanti mungkin ini jadi kayak ibarat karena adanya cahaya gitu ya yang masuk ke dalam air laut itu jadi seolah lebih dangkal. Ini nanti mungkin kalian kalau misalnya udah kelas 11 itu udah dipelajari nih ini di kelas 11. Terus gravitasi bumi nggak mungkin ya. Gravitasi bumi itu kan kaitannya sama ya bumi gitu yang di sini di bumi lah nggak aja bumi ya yang ngebuat kita nggak keluar angkasa nggak bisa terbang gitu tetap berada di bumi itu gravitasi bumi. Terus Archimedes tadi dijelasin. Pascal itu Pascal tuh gimana? Oh, Pascal itu nanti yang kaitannya sama fluida ini. Pascal sama Bernoulli sama fluida. Ini kalau misalnya kalian udah belajar ya, fluida statis sama fluida dinamis. Kalau ini nanti di fenomena cahaya gitu. Ini gelombang. Enggak gelombang sih. Ke cahaya aja deh. Oke, nomor 58. Biota yang kalian tahu ini adalah tumbuhan. Biota laut yang termasuk tumbuhan dan pergerakannya tergantung sama media. Kalau tergantung media itu namanya plankton. Kalau tumbuhan itu fito. Kalau pertanyaannya diganti, biota laut yang termasuk hewan dan pergerakannya sangat tergantung media. Kira-kira jawabannya apa? Zooplankton. Iya, itu plankton ya. Plankton itu hewan. Kalau biota laut yang bergerak bebas itu namanya apa? Bentos itu bergeraknya di dasar laut. Nekton. Iya, nekton. Bebas itu nekton. Terus kalau yang di dasar laut itu tadi itu bentos. Oke, lanjut. 59. Daerah atau zona air laut, zona laut yang merupakan tempat hidup terbesar dari terumbu karang. Ini nanti kalian coba lihat kayak penampang zona-zona laut itu udah ada supralitoral, litoral, terus batial dan lain-lain. Itu dari yang jawab jawabannya neretik, benar neretik. Kalau ini nanti kayak gini lah intinya. Di sini misal di zona apa, terus zona apa gitu. Jadi zona yang pasang surut atau zona yang kayak dia terkena ombak itu namanya litoral. Ini litoral. Terus neretik itu dia udah dalam tapi dia nggak dipasang surut. Habis itu ada abisal, batial, hadal. Itu udah urutan aja sih ini. Abisal, batial, hadal. Cuma nanti ini dari berapa meter ke berapa meter si abisal, batial dari berapa meter ke berapa meter. Hadal tuh yang paling dalam. Ini ingat aja ini tuh lebih dari 6.000 meter. Kalau ini tuh berarti kalau nggak salah 4.000 sampai 6.000, ini 2.000 sampai 4.000. Ya, nanti mungkin dicari aja untuk lebih jelasnya. 60 organisme yang mampu bergerak bebas. Tadi udah dijelasin, tapi si nekton. Amfibi, avertebrata, ini kingdom ya, kingdom di tumbuhan. Mungkin kalian juga udah pelajari di SMA nih, kingdom di tumbuhan. Nih, kingdom. Oke, nomor 1. Fenomena gerak naik turunnya air laut yang disebabkan oleh adanya angin, dinamakan gelombang.
Gelombang laut juga disebut sebagai ini pasang surut. Periodenya kayak gimana? Ini pasang surut semua periodenya. Itu dia periode pendek. Kenapa? Karena waktunya sebentar. Kalau pasang surut itu kan, kalau misalnya kalian udah belajar ya, pasang surut ada 3 tipe. Pakai hukum Fromsdal. Nanti kita tahu ada 3 tipe. 4 tipe. Ada yang diurnal, itu dalam sehari terdapat 1 kali pasang 1 kali surut. Ada yang semi diurnal, 1 hari terdapat 2 kali pasang 2 kali surut. Ada yang diurnal dominan campur dominan diurnal, 1 hari terdapat 1 kali pasang 1 kali surut tapi dengan amplitude berbeda. Terus campuran semi diurnal itu 1 hari terdapat 2 kali pasang 2 kali surut dengan amplitude beda. Hukum Fromsdal. Ini seperti itu. Oke. 62. Pembagian pantai berdasarkan proses perubahan tinggi rendahnya muka air laut sering dikatakan sebagai pantai transgresi dan pantai regresi. Pantai regresi itu yang kayak gimana? Pantai regresi. Kalau regresi itu dia yang kalau misalnya kayak gitu sih, ya jawabannya yang garis pantainya maju. Garis pantainya mundur berarti transgresi. Berarti yang dia mundur. Terus kalau yang nggak maju nggak mundur namanya pantai apa? Ada yang tahu nggak? Pantai netral ya. Nggak maju nggak, yang tidak maju itu tidak mundur, atau bisa juga dia maju dan mundur. Jadi pertama dia maju dulu terus mundur, atau kalau nggak dia mundur dulu baru maju. Itu pantai netral. 93. Fenomena pasang surut. Secara umum, setiap bulan air laut akan mengalami pasang maksimum. Artinya apa? Artinya ketika matahari, bumi, bulan dalam satu garis lurus. Oke, anggap aja ini matahari, ini bumi, ini matahari. Ini dalam satu garis lurus, berarti sini bulan ya. Atau di sini. Nah, posisi bulan di sini tuh pada apa sih? Kalau misalnya di sini nih, ini yang 1, 2, pada posisi 1 itu adalah pada saat awal bulan. Sedangkan yang kedua, ini adalah posisi pada saat pertengahan bulan. Awal pertengahan. Kan nanti di sini, sama sini, 34 itu namanya pasang perbani. Atau pasang kayak belum maksimum gitu. Oke, 164. Persentase material padat yang terkandung dalam air laut disebut sebagai material padat dalam air laut. Ini namanya adalah densitas. Kalau misal dia garam, namanya salinitas. Tuh. Ini kenapa densitas? Karena yang ditanyain adalah persentase. Ini nanti gram per kilogram. Gram per gram. Gram per liter. Bukan gram per gram. Gram per liter densitas. Gram per liter, atau kalau misal dalam satuan SI-nya ya, atau standar internasional adalah kilogram per meter pangkat 3. Massa dibagi volume. 65. Gelombang dari air laut yang akan menuju pantai tanpa melalui bangunan pantai selalu mengalami, kalau difraksi dia enggak, difraksi itu karena adanya halangan gitu. Jadi misal ini breakwater nih, ada air laut dari sini, air laut, jadi dia kalau misal ke galang ini kan dia akan membentuk ini baru gitu. Difraksi enggak. Terus refleksi, otomatis refleksi ya. Refleksi itu artinya dia balik. Jadi misal datang ke sini nih, terus dia gelombangnya balik lagi. Kalau misalnya kalian di pantai kan kalian ngerasa seolah-olah si gelombang tuh datang terus dia pergi gitu ya. Nah itu namanya refleksi balik. Sini refleksi bener. Terus sama apa lagi? Sama swelling. Swelling itu adalah apa? Swelling itu
Pendangkalan. Pendangkalan. Tapi refleksi apakah selalu refleksi? Tapi kalau dikunci tuh jawabannya D. Benar, apakah dia selalu refleksi? Kalau refleksi dia balik ya. Kalau refraksi itu biasanya refraksi ini. Yang di sini ya. Kalau misal dia di Tanjung itu dia bakal kayak gini. Ini refraksi konvergen. Kalau dia di Teluk itu dia bakal ini. Refraksi divergen. Berarti refraksi iya. Oke, tapi karena dikunci jawabannya D dulu ya. Tapi coba nanti kalian cari lagi perbedaan refleksi sama refraksi. 66. Soalnya tunjukkan oleh huruf X. Zona di mana terjadinya perubahan salinitas yang berbanding lurus dengan kedalaman. Disebut sebagai perubahan salinitas itu namanya adalah haloklin salinitas. Kalau termoklin itu berarti perubahan apa? Perubahan temperatur. Termostar, termomex nggak ada. Termohalin itu adalah arus dalam yang densitasnya sama. Nih, arus termohalin. Nanti dia akan ngebentuk yang namanya global conveyor belt. Oke, 67. Konstrak adalah gerak naik turunnya air laut secara periodik yang disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara planet bumi, bulan, matahari. Gaya tarik-menarik tersebut mengikuti pembentukan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya air laut, pasang surut di suatu wilayah di permukaan bumi adalah, ini jawabannya adalah jarak bumi bulan. Kenapa? Karena jarak bumi bulan dan jarak bumi matahari atau bulan matahari itu perbandingannya jauh. Jadi ini nih, kalau misalnya gambarnya nih, ini bumi, ini si bulan. Nah, matahari di sini. Jauh banget kan? Jadi kayak kurang mempengaruhi gitu, kurang mempengaruhi secara signifikan. Jadi itu bulan sama bumi. Gelombang laut tidak stabil akan mengalami pecah gelombang apabila kecuraman mendekati 1,7. Kecuraman gelombang itu apa sih? Kecuraman itu sama aja kalau misalnya di matematika nih, namanya gradien. Gradien garis singgung gitu. Gradien garis. Kalau misalnya kalian gradien kan itu ini ya. Ini Y, ini X. Gradien M sama dengan delta Y dibagi delta X. Nah, delta Y berarti apa di sini? Udah, delta itu tinggi. Perbandingan antara tinggi dengan delta X-nya apa? X-nya adalah panjang gelombang. Tinggi gelombang dapat. Kan berarti hilang nih. Nah, kalau misal kecepatan itu kan tinggi meter. Kecepatan tuh meter per second kuadrat. Meter per second. Ya udah, masih ada secondnya tuh kemana? Terus nggak periode. Ntar kalau periode tuh jadinya meter per second. Kecepatan juga sama. Berarti yang gradien tuh dia nggak punya satuan. Yang D. Yang 9, pada pasang surut yang memiliki ciri dalam satu hari terjadi 1 kali pasang, 1 kali surut. Tadi udah aku jelasin. 1 kali pasang, 1 kali surut namanya diurnal. Semi diurnal apa? 2 kali pasang, 2 kali surut. Terus campuran cenderung tunggal apa? 1 hari terjadi 1 kali pasang, 1 kali surut. Ada tambahan lagi. Apa? Dengan amplitudo yang beda. Ini juga sama. Cenderung ganda. Berarti 1 hari 2 kali pasang, 2 kali surut dengan amplitudo beda. 70. Salinitas di lokasi pengukuran pada posisi garis lintang kecil mempunyai nilai
Tadi aku udah jelasin grafiknya gini ya. 0 derajat. Bentar. 0 derajat, di sini 90 lintang utara, 90 lintang selatan. Nah, semakin kecil, dia radiusnya akan gimana? Kan semakin besar. Lintang kecil, besar. 71, gelombang dibangkitkan oleh angin. Angin pembangkit gelombang pada suatu daerah dengan arah dan kecepatan konstan. Arah angin pembangkit gelombang itu namanya adalah fetch. Jadi fetch itu apa sih? Jadi misal ini angin nih ke sana, angin ke sana. Nanti air di sini dia bakal kayak gini. Gitu. Kayak ngebentuk gelombang. Kalau kalian kepo caranya gimana, coba kalian nanti ke bak mandi kalian, terus kalian coba tiup gitu di bak mandi kalian. Nanti kan muncul kayak itu namanya fetch. Tapi kalau misal di laut sekalinya bakal lebih gede. Gitu aja. 72, fenomena termoklin, maka lapisan bagian atas merupakan termoklin kan gini tadi ya. Ada gambar. Berarti atas tuh sini. Ini namanya apa? Namanya adalah lapisan campuran. Di sini termoklin, di sini lapisan dalam. Di sini adalah jawabannya campuran. 73, ini skala Beaufort. Kalau misal kalian lihat skala Beaufort, misal di internet kan ada yang kayak tabelnya gitu. Kadang kalau misalnya dicocokin itu semuanya benar. Semuanya benar. Jadi aku nggak tahu kalau ini harus jawab apa gitu. Tapi kalau di kuncinya itu jawabannya A. Tapi kalau misalnya kalian ini tuh ini benar semua. Jadi mungkin buat saran aja kalau ke depan ya udah jawab gentle breeze aja gitu. Tapi ini agak trik yang lumayan nyeleneh sebenarnya. Tapi aku juga bingung entah kenapa kalau OC tuh biasanya ininya sama. Jawabannya yang gentle breeze. Atau alternatif lainnya adalah kalian ngafalin skala Beaufort. Dihafalinnya kapan? Dihafalinnya tuh cukup H-1 hari atau H-2 gitu. Kalian ngapalin ini skala Beaufort, skala kalau di meteo tuh ada skala Fujita, skala tornado gitu ya. Terus kalau di geologi ada skala waktu geologi. Nah, itu dihafal-hafalinnya H-2, H-1. Terus 74, temperatur di lokasi pengukuran pada garis lintang kecil mempunyai nilai lebih tinggi. Semakin ke khatulistiwa, suhunya kayak gimana? Akan semakin tinggi. Oke. 75. Ini tantangan terseret, hanyut dan tenggelam. Ini namanya ini tuh namanya undertow current. Ini juga kata-kata undertow current itu baru muncul di OSK ini 2020. Sebelum-sebelumnya tuh kalau ada soal kayak gini jawabannya tuh deep current. Tapi aku juga dulu ini kan soal OSK pas zaman gue 75 tuh aku dulu jawabnya deep current. Tapi ternyata salah jawabannya undertow. Aku juga bingung undertow tuh kayak gimana gitu. Ya undertow tuh bawahnya deep current. Apa aja ini? Oke, ini dasar lautnya. Sini ada air nih. Sini air. Nah, undertow itu dia yang ke bawah. Nih, di bawahnya. Ini ke sini tuh namanya mirip. Ini undertow. Kalau deep current tuh kalau misal kalian tahu itu kaitannya sama ini. Kalau misal kalian pernah dengar Nyi Roro Kidul
Nyi Kidul di pantai selatan Jawa. Nah, itu sebenarnya fenomena ini, rip current. Di pantai Parangtritis itu kan banyak rip current-nya ya. Nah, kalau misal ke situ tuh ada suatu mitos untuk jangan pakai baju hijau. Nanti dimakan atau dibawa sama Nyi Kidul gitu. Kenapa? Soalnya kalau misal pakai baju hijau nih, kalian misal tersesat ke sini nih, ke sini tersesat, ya kalian nggak ketahuan. Kenapa? Karena material sedimennya tuh ke bawah. Jadinya kalian ya udah kecampur sama material sedimen nggak kelihatan. Atau misal kalian ke pantai terus ada air yang dimana tuh seolah-olah narik kalian, nah itu juga patut dicurigai apakah itu rip current. 76, lanjut. Oke, udah mulai geologi ya. Udah mulai soal geologi. Alfred Wegener menemukan bahwa dulunya benua menyatu menjadi satu yang sangat besar, kemudian terpecah menjadi beberapa benua akibat pergerakan di dasar laut. Teori tersebut dikenal dengan namanya adalah apa? Teori pengapungan benua. Kalau Wegener itu pengapungan benua. Ini kayak pertama kalinya tuh diceritain tuh pengapungan benua, habis pengapungan benua itu baru muncul ini, teori tektonik lempeng. Ngejelasin kenapa benua tuh bisa terapung gitu. Karena adanya pergerakan lempeng secara tektonik. Gimana ini? 77 yang termasuk 7 lempeng utama bumi, kecuali ini mungkin kalian bisa cari sendiri nama-namanya yang utama, kecuali berarti yang apa, yang dia tuh kecil. Yang kecil tuh ini si India dia kecil dan nggak signifikan. Kalau Eurasia kan itu dari Eropa ya sampai Asia sampai ke Kalimantan, itu kan jauh banget. Antartika ya dia gede banget gitu di belahan bumi selatan. Amerika Selatan kalau di peta tuh gede banget, Afrika juga gede gitu. Berarti dia masuk utama. Kalau India itu kan kecil kayak satu negara aja gitu. 78, mineral di bawah ini memiliki beberapa belahan. Nah, belahan itu adalah kesan mineral ketika dia tuh terbelah secara sempurna. Ini ada berapa belahan? Ada 3. 1 nih sini sama sini. 2 atas bawah. 3-nya kiri sama kanan. Dia 3 arah. Jadi yang pertama adalah depan samping, depan belakang gitu ya, depan belakang. Terus yang kedua adalah atas bawah. Terus yang ketiga adalah kiri kanan. Oke. 79. Reaksi berikut terjadi dalam darat diskontinu, pembentukan mineral dalam reaksi Bowen yang tidak termasuk diskontinu. Diskontinu itu kalau misal kalian tahu reaksi Bowen, nih harusnya tahu sih. Ada 2 ya. Sini seri yang diskontinu, sini seri yang kontinu. Kalau kontinu itu artinya apa? Artinya adalah materialnya sama, cuma kandungannya aja yang berbeda. Kalau diskontinu itu sama sekali berbeda. Jadi misal kalau dari olivin gitu ya, terus hornblende, ada amfibol gitu. Nah kalau di continue tuh cuma ada Ca sama Na. CaNa. Ini dia continue Ca sama Na. Yang paling atas itu dia kayak Ca, bawah tuh kayak Na. Jadi rich Na, Ca tuh di ini di suhu ini sini suhunya lebih tinggi ya. Ini 1000 derajat. Terus 1200. Ini 6000 derajat Celcius. 600 derajat Celcius. Sama di sini tuh apa sih? Ini adalah plagioklas. Ca plagioklas atau Na plagioklas. Plagioklas. 80. Granit memiliki tekstur apa? Ukuran kristalnya seragam dan tidak seragam. Granit itu dia kristalnya kayak gimana? Gede-gede. Artinya bisa dilihat dengan mata telanjang. Karena bisa dilihat dengan mata telanjang itu namanya paneritik. Artinya apa? Paneritik salah? Nih, paneritik. Terus di sini ada lagi nih, kristal seragam dan tidak seragam. Kalau misal kalian lihat
Terus nanti kalian search gambar granit kayak gimana. Dia tuh, jadi karena seragam itu namanya equivalent, equigender, gender equality, berarti sama gitu ya. Jadi dia namanya equigranulal panaritic. Kalau inequi berarti tidak sama, tidak seragam. Oke, kalau pempulosnya, batuan beku dibedakan menjadi beberapa macam. Ultra basa, SiO2-nya itu berapa? Ultra basa itu kan artinya SiO2-nya kecil, ya udah kita cari yang paling rendah. Apakah SiO2-nya tidak ada sama sekali? Salah ya, pasti ada SiO2-nya gitu. Coba yang D. 52. Salah satu dari proses diagenesis adalah terjadinya pembubaran akibat akumulasi sedimen atau material lain yang menyebabkan hubungan antar butir menjadi lebih lekat dan air yang dikandung dalam pori antar butir terdesak keluar. Proses tersebut itu apa namanya? Ada yang tahu? Oke, jadi namanya adalah litifikasi. Litifikasi itu apa? Litifikasi adalah proses pembatuan. Pembatuan. Jadi yang membuat sedimen jadi batu itu namanya litifikasi. Prosesnya apa aja? Banyak. Ada kompaksi, jadi ini masuk sini. Ada sementasi, kristalisasi, itu dia masuknya litifikasi. Terus 83 membedakan sedimen dengan batuan sedimen, ya udah pas pembatuannya, namanya litifikasi. Oke, nomor 84. The following sedimentary structure can be used as a marker for the upper part of the sedimentary layer, except. Jadi sedimen struktur yang bisa digunakan sebagai marker atau penanda gitu ya. Bagian atas dari sebuah lapisan sedimen itu apa? Kalau misal kalian udah belajar lapisan sedimen itu ada 4 macam ya. Struktur sedimen ada 4 macam struktur. Ada yang erosional, kemudian dia ada yang syn sedimentation, ada yang post sedimentation, ada lagi satu lagi adalah biogenic. Nanti ini kalian cari sendiri dan pelajari sendiri dan dalamnya itu apa aja. Podcast itu dia bisa nyebabin tahu atas sama bawahnya. Podcast tuh awalnya gini. Jadi ini ada material terus dia menggeser ke sini, akhirnya ke bawah ke sini prosesnya. Jadi kita tahu sini tuh atas, sini bawah. Podcast seperti masuk. Podcast ini kita bisa tahu juga. Misalnya ini atas, ini bawah gitu ya, masuk juga. Terus bioturbasi juga bisa tahu. Frame struktur tahu nih, ini sini atas nih, kalian bisa kelihatan ini ada lidah api gitu. Nah, bisa tahu atas bawah. Nah, yang nggak tahu adalah lamination. Nih, kita jawabannya ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu atasnya sini atau atasnya di sebelah sini gitu, atau sama aja gitu, atau bareng-bareng, atau kebalik gitu. Nggak bisa dijelasin. Dan karena nggak ada penandanya. Sama satu lagi berarti perlapisan. Sama aja nih. Dia keduanya nggak bisa sebagai patokan untuk menentukan atas bawah batuan. Fenomena berikut terkait dengan petrologi metamorf. Oh, tidak terkait. Berarti satu yang nggak terkait itu apa? Sekis itu batuan foliasi, blubastik masuk, foliasi juga masuk, phenocryst, marmer. Jawabannya tuh ini, phenocryst. Phenocryst itu adalah istilah di mana? Di batuan beku. Misal kalian lihat batuan beku gitu ya, ada yang ukurannya gede, ada yang kecil. Nah, yang gede ini tuh namanya phenocryst. Ini phenocryst.
Ini adalah fase dasar. Oke, nomor 86. Mineral ini termasuk mineral kelompok pembentuk batuan. Struktur kristal dan komposisi umumnya ini dalam komposisi tersebut kalsit. Kalsit itu dia batuan sedimen, berarti bukan metamorf. Terus piroksen. Piroksen itu dia penciri terbentuk batuan beku, berarti bukan. Nah, antara garnet sama montmorillonite. Ya udah, kalian tinggal cari aja rumus kimia garnet tuh kayak gimana. Terus montmorillonite tuh kayak gimana. Tapi di sini itu karena ada SiO4-nya sebanyak 3 kali. Masa kalian cari di Google, itu jawabannya adalah garnet. Jadi X3Y3 itu apa? X3 itu ini. Tergantung ininya. Jadi masuk semuanya gitu. Oke, 87. Sel apabila mengalami proses metamorfisme yang sangat kuat akan menghasilkan batuan metamorf yang memiliki kristal kasar. Biasanya berbentuk lapisan yang diakibatkan oleh pemisahan mineral yang berbeda. Batuan metamorf tersebut adalah, ini batuan apa nih? Kristal berbeda membentuk lapisan. Ini namanya adalah proses apa? Proses foliasi yang ada di batuan metamorf. Ini ada urutannya. Pertama tuh apa? Pertama tuh shell. Pertama. Terus yang kedua fillet. Yang ketiga sekis. Yang keempat gendis. Jadi mereka naik gitu. Tapi di sini jawabannya apa? Jawabannya gendis. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata memiliki kristal-kristal kasar. Kalau bisa kalian lihat, boleh cari di Google gitu, gambar gendis tuh kayak gimana? Nah, dia tuh kristal-kristalnya kasar. Sedangkan si skis, si fillet, atau si sel, itu dia masih kayak halus gitu. Oke, 88. Tentang alam struktur. Ciri-ciri umum tentang alam struktural, kecuali tentang alam struktural itu karena adanya tektonik ya, aktivitas tektonik. Kayak ada lipatan, patahan, terus ada apa lagi? Patahan, lipatan, kokar gitu. Itu masuknya struktural. Beda tinggi yang relatif menolak pada daerah yang sempit. Nah, ini masuk. Terus kelurusan sungai dan membelok secara tiba-tiba. Ini juga masuk. Sering dijumpai kelurusan lokasi mata air. Ini juga masuk. Dijumpai sistem gawir yang lurus. Ini masuk juga. Pola penyaluran umum dijumpai radier dan multibasinal. Nah, ini enggak. Kenapa? Radier itu dia di gunung. Ya mungkin kalian menganggap gunung masuk struktural, tapi dari kedua nih, multibasinal. Multibasinal apa? Multibasinal itu adalah pola penyaluran sungai yang dia tuh tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang gitu. Kayak siapa tuh tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Jadi misalnya ini sungai arahnya ke sini. Terus tiba-tiba di sini nggak ada nih, di sini nggak ada. Tapi di sini tiba-tiba ada. Nah, kemana? Kemungkinan dia bakal masuk ke dalam sini melalui sistem bawah air. Atau misalnya kalian udah pernah lihat gua ya, di gua itu kan ada air yang di dalam gua tuh ada air kan biasanya. Nah, itu kan awalnya dia kayak sungai gitu, tapi dia masuk ke dalam. Kalau lihat dari peta ya kalian bakal lihat kalau ada sungai terus tiba-tiba dia hilang ketutupan sama suatu zat di sini, bukan zat. Suatu bangunan. Bangunannya tuh si gua gitu atau daerah-daerah kars gitu. Jadi yang kecuali tuh ini. 89. Berdasarkan jumlah air yang dikandungnya, terdapat sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan.
ada airnya hanya pada saat musim hujan. Kira-kira sungai apa? Itu namanya permanen, periodik, episodik. Episodik, musim hujan tuh namanya episodik. Oke. Ephemeral, tapi aku juga ephemeral apa ya? Aku juga masih bingung sih ephemeral apa. Kita cari dulu. Ephemeral itu sungai yang memiliki jumlah air sedikit ketika musim hujan. Jumlah airnya sedikit. Berarti bukan ephemeral. Hanya ada pada saat musim hujan. Berarti kalau misal musim kemarau, dia ada airnya sedikit. Wah, berarti ephemeral bukan itu banget. Oke. Antara periodik sama episodik. Oke, namanya sungai episodik. Oke. Oke, berarti benar tadi nih siapa yang jawab? Irham, namanya episodik. Ephemeral itu dia air dikit pada musim hujan. Berarti di musim hujan pun dia airnya dikit gitu. Pada musim hujan. Sedangkan kalau si episodik tuh ini, jawabannya episodik ya. Pada saat hujan dia ada air, tapi pada saat kemarau dia nggak ada air sama sekali. Kalau periodik, hujan ada air, kemarau ada air tapi sedikit. Oke, terus yang 9, yang disebut sebagai sayap lipatan, lem, itu apa? Nih, sayap lipatan tuh ini. Si A, itu namanya sayap lipatan. Kalau yang B namanya apa? B itu namanya hinge, paling tinggi itu. C itu namanya crest, perpotongannya. Terus yang D sama E ini juga sebenarnya lem, tapi di sini tuh kayak back lem. Di sini adalah forelem. Terus si E juga dia ini hinge tuh tertinggi, titik tertingginya. Si E tuh titik terendahnya. Namanya apa? Aku juga nggak lupa sih namanya. Kalau di sini, kalau ditanya ini jawabnya yang A aja. Truk, oh ya benar tuh ada yang jawab truk. Oke, thank you. Truk. Ini benar nggak? Atau truk ini? Tapi si Irham nulisnya pakai T. Oke, next ya. Dalam ilmu biologi terdapat hukum terkait fenomena alam. Salah satunya adalah menjelaskan bahwa dalam kondisi belum terdeformasi, lapisan batuan yang di bawah memiliki umur lebih tua dari yang di atas. Ini adalah hukum bunyi apa? Bunyi namanya superposisi. Bukan. Belum terdeformasi. Iya, superposisi. Ya, benar. Yang satu superposisi. Kalau misal ditanyainnya, pada kondisi belum terdeformasi, lapisan batuan itu diendapkan secara horizontal. Itu namanya ini, initial horizontality. Kalau uniformitarianism itu the present is the key to the past. Itu istilahnya. Jadi apa yang terjadi saat ini adalah terjadi juga pada masa lalu. Mungkin intensitasnya yang beda. Jadi misal saat ini ada gempa, ya di masa lalu juga ada gempa. Sekarang ada gunung meletus, ya di masa lalu juga ada gunung meletus. Tapi intensitasnya beda. Tuh, kalau hukum superposisi itu ada 7 atau 9 hukum. Nah ini nanti sebagai dasar dari materi sedimentologi atau apa namanya itu? Yang ngurutin sedimentografi, yang ngurutin bagian lapisan batuan.
Oke. Terus ini, nah, ini namanya tuh apa? Ini namanya adalah inklusi. Pada bagian gambar di bawah, batuan yang ditunjuk oleh huruf X apabila mengikuti hukum stratigrafi disebut sebagai dia inklusi. Yang lain tuh ini nggak semua ya. Fragmen sama semen itu dia di batuan sedimen. Bukan. Fragmen sama matriks ini sama matriks itu dia di batuan sedimen. Sedangkan semen sama vinokris itu di batuan beku. Oke, 93. Nah, ini tinggal ngurutin aja. Ini pertama tuh apa? Pertama tuh C, terus B, terus kira-kira apa lagi? A dulu ya, A. Terus kira-kira D atau E dulu? D dulu ya, karena D kepotong, D baru A. Oke, sesar E terjadi paling awal. Enggak ya, sorry, ini E terjadi paling akhir. Intrusi D terjadi sebelum sesar E, benar. Lapisan C adalah lapisan batuan tertua, benar. Lapisan A adalah B selaras dengan lapisan A, benar. Kenapa selaras A sama B? Karena di sini nggak ada tanda-tanda kayak gini. Yang ini tuh namanya erosi. Dan sini tuh nggak ada tanda-tandanya, berarti dia kontinu. Nah, berarti yang tidak benar adalah yang A. Oke, 94. Samudra pernah ada di antara benua Gondwana dan Laurasia pada masa Mesozoikum. Ini baca-baca aja. Namanya apa? Ada yang tahu? Jangan jawab. Ini kapan ya? Tetis, oke. Jawabannya Tetis. Benar, Tetis. 95. Kala yang memiliki rentang segini ditandai ada munculnya homonoid. Ada yang tahu kala apa? Kala Miocene. Tadi ada yang nanya apa? Di YouTube-nya kapan? Nanti akan segera diupload setelah ini selesai kok. Mungkin besok atau lusa udah ada. Nah, ini kalian apalin aja. Jadi kalau aku dulu tulis semuanya, kayak misal di sini kan ada ini ya, skala geologi, ada pertama tuh dari Archean dulu, terus Hadean, terus itu adalah Kambrium, terus Kambrium, Phanerozoikum tuh dibagi jadi 3, Paleozoikum, Mesozoikum, sama Kenozoikum. Dan nanti masing-masing dia punya masanya, punya zaman sendiri. Paleo tuh zamannya apa aja, Meso apa aja, Keno apa aja. Ini aku udah pernah ngajar juga tentang sejarah geologi dan paleontologi. Mungkin nanti kalian bisa langsung cek aja di YouTube-nya Les. Dan aku di situ juga udah ngejelasin masing-masing tuh punya ciri apa gitu. Jadi misal Paleozoikum tuh kan ada banyak. Pertama Kambrium dia punya ciri apa gitu. Terus di Mesozoikum juga ada banyak. Ada zaman Kapur, zaman Jurassic, sama zaman Jura. Kok Jura? Bukan Jura pertama. Nah itu di situ aku juga udah jelasin kayak masing-masing tuh punya ciri apa. Jadi nanti kalian watch aja di situ, kayak nonton lagi aja. Oke, terus nomor 96, fosil jejak. Jejak itu namanya track. Trail itu gesekan. Ibaratnya tuh kayak buntutnya dinosaurus, terus ada tandanya gitu. Nah itu namanya trail. Kalau cast dia langsung bentuknya. Kalau boring burrow itu bukan ini, dia kayak misalnya ini boring burrow tuh masuk ini. Bisa dia di dataran, di laut-laut yang laut-laut
yang dia tuh ombaknya kencang gitu. Jadi si hewan-hewannya supaya ke bawah ombak dia masuk ke dalam cari pertahanan supaya tetap di situ. 97 skala 1:50.000. Berarti 1 cm itu sama dengan 50.000 cm di nyatanya. Ini kali 8 berarti kan 40 ya. 8 40 ini kali 8. Berarti ini kan salah nih. Kali 8 cm berarti kan 8 cm. Berarti berapa nih? Ini kali 8. 5 kali 8 itu kan 40. Oke, berarti 400.000 cm. Ya udah kalian tinggal convert aja 400.000 cm itu berapa meter sih? Itu adalah 400 meter, 4.000 meter terus jadi 4 kilometer. Oke, coba ini yang permainan konstanta aja. 98, tingkat kemampuan tanah atau batuan untuk meloluskan fluida, biasanya dengan menggunakan satuan Darcy. Meloluskan fluida itu namanya adalah porositas. Bentar. Permeabilitas atau porositas? Permeabilitas. Porositas itu tingkat kesamaan batuan. Namanya porositas, permeabilitas, meluaskan fluida. Mungkin kalian juga kalau salah satu di biologi juga ada istilah kayak dia semi permeable atau permeable gitu. Jadi dia untuk meluaskan satu cairan gitu. Oke, 99, tinggal 1 menit lagi. Pas banget ya. 99, angka nomor 1 nih. 1 mana? Ini. Itu namanya apa? Kalau nomor 3 nih namanya apa? Nomor 3 tuh si Bartolet ya nomor 3. Terus yang nomor sini nih 6 itu Daik. Udah tinggal asil atau apolisa atau lakolit. Ini yang nomor 1 tuh namanya ini lakolit. Itu benar tadi jawab. Kalau sil itu yang 5. 5 tuh sil. Apolisa tuh yang 7. Kebalikannya lakolit. Oke, yang terakhir metode geofisika untuk menyelidiki penyebaran batuan di bawah permukaan berdasarkan rapat massa batuan. Metode ini disukai untuk mempelajari kontak intrusi batuan. Oke. Metode yang tepat untuk digunakan penyebaran batuan. Jadi kalian harus tahu rapat massa batuan. Kira-kira geo apa sih yang digunakan untuk mencari rapat massa batuan? Namanya adalah geo apa? Bukan geo, tapi gravity. Kalau geolistrik itu untuk cari air misalnya. Magnetik ya untuk magnet. Ini gravity. Gravity itu kan berarti gravitasi gitu ya. Oke, pas banget waktunya. Udah kita kebahas ya. Nomor 51 sampai nomor terakhir. Buat ininya juga nanti mungkin bakal ada di sini soal kebumian gitu ya, soal pembahasan kebumian. Nanti aku filenya juga kasih akan ada filenya nanti mungkin bakal ada di ini deskripsi YouTube. Kalau misalnya kalian ketinggalan nanti akan diupload juga di YouTube. Jadi stay tune terus. Oke, 32 orang, lumayan banyak ya. Oke, terima kasih semua. Selamat beristirahat, selamat belajar. Semoga sukses selalu. Bentar lagi juga bakal mau lomba ya, mau OSK di bulan Mei. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Boleh